Halo pemirsa setia Fibis News, bertemu kembali dengan saya Rimba Laut dalam program Fibis Dialogue and Opinion. Pada edisi kali ini kita akan membahas seputar kinerja perusahaan-perusahaan go public atau emiten di pasar modal kita, beserta mengenai sosialisasi aturan terbaru 8 Romawi G7. Bersama dengan narasumber kita pada saat ini adalah Bapak Isaka Yoga, selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia. Iya, jadi Asosiasi Emiten Indonesia sesuai dengan namanya, Asosiasi Emiten. Emiten adalah perusahaan yang sudah go public Indonesia. Ini berdiri pada tahun 1990. Jadi sekarang usianya sudah masuk ke 32 tahun. Merupakan asosiasi dari perusahaan-perusahaan dengan visi kita ingin ikut berpartisipasi dalam membangun pasar modal Indonesia supaya menjadi pasar modal yang kredibel di bukan saja di ASEAN sebetulnya, tetapi lebih luas lagi secara global. Jadi visi kami adalah menjadi asosiasi yang mewadahi emiten-emiten menjadi emiten kelas dunia. Dan misinya adalah kita mengadakan bekerja sama dengan otoritas pasar modal, Bapepam, Bursa Efek Indonesia, KSCI, KPI, dan institusi keuangan lainnya seperti Ditjen Pajak misalnya untuk menjalankan sosialisasi bagi semua anggota agar anggota emiten Indonesia lebih memahami, lebih bisa mengerti mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku di pasar modal. Sekarang ini saya kira secara umum perusahaan yang masuk kategori sebagai emiten atau perusahaan yang TBK menghadapi masalah yang sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang masih berstatus sebagai perusahaan yang tertutup atau belum melakukan IPO. Ya. Seperti kita ketahui bahwa makroekonomi sekarang ini mungkin yang sedang populer adalah efek dari krisis moneter di bagian dunia lain, di Eropa misalnya, yang itu akan berdampak kepada paling tidak dua hal untuk emiten, yaitu nilai tukar mata uang, rupiah, dan juga pengaruh terhadap indeks saham. Karena seperti kita ketahui bahwa pasar modal ini merupakan suatu industri yang lintas batas, jadi tidak bisa steril dari pengaruh-pengaruh internasional. Sehingga apa yang terjadi di belahan dunia lain itu dalam waktu yang sama juga akan mempengaruhi kondisi pasar di Indonesia. Sehingga kita ketahui bahwa indeks harga saham gabungan beberapa hari terakhir ini cukup tertekan sehingga mengalami suatu tekanan, mengalami penurunan yang signifikan meskipun sekarang sudah mulai membaik, sudah mengarah ke angka yang psikologis yang kita harapkan, yaitu di angka level 4.000. Nah, kita harapkan tentunya emiten mengharapkan supaya gerakan ini akan terus positif sehingga kita bisa menembus angka 4.000. Jadi emiten ini secara substansi adalah merupakan perusahaan atau komoditas yang ada di pasar modal. Jadi kegiatan harian pasar modal yang tercermin dalam kegiatan di bursa merupakan perdagangan dari saham-saham emiten ini. Jadi bagaimana kita mendorong ini supaya saham transaksi di bursa itu makin atraktif, menarik, tentunya adalah dengan meningkatkan kinerja keuangan emiten Indonesia. Dalam arti kata, bagaimana kita meningkatkan profitabilitas dari semua emiten di sini. Meskipun kita sadar bahwa masing-masing segmen industri itu mempunyai karakteristik pasar yang berbeda-beda. Jadi
pengaruh dari luar terhadap perekonomian nasional kita secara keseluruhan juga memang mempunyai pengaruh yang berbeda untuk masing-masing sektor industri. Paling tidak, emiten selalu berusaha agar semua anggota asosiasi emiten yang juga tercatat di bursa itu mampu mengatasi dampak atau efek negatif dari terjadinya gejolak yang ada di belahan dunia lain. Demikian program FIBIS Dialog and Opinion kali ini. Kita harapkan semoga kinerja pasar modal kita semakin meningkat. Saya Rimba Laut, salam FIBIS.